Mungkinkah Ahok akan bersekutu dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024? Pertanyaan ini diajukan karena itu sangat mungkin terjadi. Penyebabnya adalah hasil-hasil survei nasional menunjukkan kubu Ganjar dan kubu Anies saat ini jauh tertinggal dari kubu Prabowo. Kalau sampai tanggal 14 Februari nanti, suara Prabowo tidak sampai 50% plus 1, maka akan ada 2 putaran pemilihan presiden. Saat ini, para pimpinan parpol seperti Bu Megawati dan Surya Paloh sudah ikut turun kampanye. Kalau upaya mereka berhasil, Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar atau dengan Anies. Pertanyaannya, kemanakah pendukung kubu yang kalah di putaran pertama akan bergabung di putaran kedua? Kalau Ganjar yang lolos, apakah kubu Anies akan dukung Ganjar? Dan sebaliknya, kalau Anies lolos, apakah kubu Ganjar yang akan dukung Anies? Disinilah letak pertanyaan soal Ahok menjadi relevan. Ahok adalah kader PDIP yang dulu pernah dizalimi oleh kubu Anies pada 2017. Akibat tekanan kubu pendukung Anies, Ahok kalah dalam Pilgub DKI, bahkan harus masuk penjara. Kini, bila Anies menang, bisakah Ahok mengambil keputusan untuk mendukung kubu yang dulu menzaliminya? PDIP dan kubu Islam pendukung Anies berada di 2 ujung spektrum yang berbeda. Namun saat ini, dengan merujuk pada kemenangan Anies di Jakarta 7 tahun yang lalu, tetap terbuka kemungkinan bagi mereka untuk bergabung untuk meraih kekuasaan. Dan kalau itu benar terjadi, Ahok harus menentukan sikap. Orang pintar pasti pilih Anies Baswedan. Salam perubahan. Nah, salam perubahan ini sudah dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI. Prestasinya sangat luar biasa, teman-teman. Yang pertama yang ia lakukan adalah perubahan, yang dimana diskotik ditutup, akhirnya ganti nama. Ya, ini adalah prestasinya untuk perubahan nama. Lalu yang kedua, rumah sakit diganti nama menjadi rumah sehat. Nah, ini udah kelihatan prestasinya. Air meluap, biasanya kita sebut adalah banjir, dirubah lagi menjadi parkir air. Nah, kan nggak ada orang yang kayak gini, cowok. Caimin mengatakan bahwa akan meningkatkan mengenai UMKM dan segala macamnya. Pak Anies sendiri saja waktu jadi gubernur DKI Jakarta mempunyai program yang namanya OKOC. Dan saya rasa program tersebut gagal menciptakan 200 lapangan kerja, program lapangan kerja. Makanya Pak Anies sendiri mempunyai program gagal. Bapak bilang kalau internet itu tidak dikorupsi, itu sebenarnya sudah jadi. Nah, pertanyaannya, yang korupsi BTS itu adalah Partai Nasdem. Terus yang diatasi oleh Kemenhan Pertanian dikorupsi siapa? Yassin Limpo dari Nasdem, yang mengusung dari paslon nomor 1. Mereka menyalahkan Kemenhan yang mengambil alih pertanian, padahal yang salah DPR yang menjadi dikorupsinya pertanian. Harus kita tahu itu, ya. Jangan selalu sebar hoak-hoak yang tidak benar. Kita mengetahui bahwa paslon nomor 1 memang teoritis nampak bagus dan indah, kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu di DKI OKOC tidak berjalan. DP rumah susun 0 rupiah, tapi nyatanya apa? Reklamasi nolak ternyata juga dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan masalah 40 kota setara Jakarta, sedangkan Pak Anies saja gagal mengurus Jakarta? Lu tidak beretika. Gue pusing dia para politikus kita ini. Ada menteri yang masih duduk di kabinet Jokowi, akan tetapi dalam pernyataan-pernyataannya menyerang seolah-olah Jokowi itu dan kabinet Jokowi gagal dalam berbagai hal. Ya harusnya kalau Anda sudah memilih haluan politik yang berbeda, harusnya mundur dong. Itu namanya etika. Hanya di Indonesia kejadian seperti itu, menteri yang menentang presiden malah masih bercokol sebagai menteri.
bertahan entah untuk apa. Etika. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Anda jangan GR juga, bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Menurut saya etis ini menarik sekali. Boleh nggak saya balik pertanyaan ini kepada bapak-bapak yang duduk di sini? Jadi dari kemarin ketika Prof. Mahfud mengkritik food estate, mengkritik soal hukum yang dimana beliau adalah Menko Polhukamnya, beliau adalah pembantu presiden, beliau adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Apakah itu etis? Gus Muhaimin adalah ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Pak Tom Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi, sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Dan satu lagi yang terakhir, Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga, Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta namanya Bapak Prabowo Subianto. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Apakah itu etis? Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. 11 Mas, dari 100. Kita menyaksikan Gus Imin menjaga marwah debat. Gus Imin menyampaikan substansi. Tidak perlu banyak atraksi, karena memang substansinya udah bagus. Kalau substansinya lemah, nah baru atraksi itu dipakai untuk nutupin kelemahannya. Bapak semalam ini Gus Imin nilainya berapa? Iya, kemarin pelukan sama Apa? Gus Imin. Nilainya berapa? Pelukan sama Gus Imin kayaknya. Saya kasih 11 lah. 11 dari 10. Nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Lithium ferrofosfat itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Untuk Anies Baswedan, ya Nis ya, denger nih. Sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang, jangan selalu melihat kesalahan-kesalahan orang, seolah kau yang udah paling benar. Semakin kau banyak ngomong, omongan kau itu blunder. Kau sendiri gak ngerti apa yang kau omongin.
Sekarang A, besok berubah B. Sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau aja, prestasi kau aja apa. Walaupun kau udah jadi gubernur gagal di DKI 5 tahun, nah jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini. Ya, manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik. Manusia munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta. Ya, orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja. Paham itu ya Anies Baswedan? Banyak yang ngajak aku buat dukung Pak Anies di Pilpres ini, tapi aku tolak karena jujur aku kurang seret sama rekam jejaknya sih. Loh, kok bisa? Di sini kita bahas berdasarkan data ya. Kalau menurutku, dari janji-janji utama Pak Anies pas kampanye jadi gubernur DKI, hasilnya ternyata justru mengecewakan sih. Misal program rumah DP 0 rupiah. Dari target awal 200.000 unit hunian, sampai akhir beliau menjabat yang dibangun cuma 2.000-an unit, alias cuma 1% dari target awal. Dan yang awalnya dikhususkan untuk yang berpenghasilan 7 juta ke bawah, ujungnya yang bergaji 14 juta pun juga boleh beli. Udah gitu, pengadaan lahannya juga kena kasus korupsi ya. Lalu program OKOC, hasilnya juga nol besar ya. Loh, tapi OKOC kan programnya Pak Sandi, Bang. Nggak ada dulu namanya program wakil. Yang ada ya program gubernur. Dan di saat beliau selalu menekankan soal keberpihakan, faktanya beliau malah menghabiskan triliunan buat balapan Formula E, yang menurutku cuma bisa dinikmati segelintir masyarakat menengah ke atas. Dan yang paling bikin aku khawatir, Pak Anies juga punya rekam jejak untuk menghentikan program Pak Jokowi ya. Misal Balai Kota Jakarta yang di zaman Pak Jokowi terbuka untuk pengaduan masyarakat, sama beliau malah ditutup. Juga program normalisasi sungai Pak Jokowi diubah jadi naturalisasi, dan pengerjaannya pun mandek ya. Mungkin karena hal-hal seperti ini juga yang bikin beliau dulu diberhentikan sebagai menteri oleh Pak Jokowi. Nanti kan kita harus beretik dengan benar, ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu, tim sukses dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan ada janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda.
Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya baik-baik aja itu. Tiap 5 tahun kan mau maju pemilihan. Ya. Nah ini musim politisi, tokoh-tokoh politik, musim apa? Obrol janji. Obrol janji. Emang lidah tak bergula. Iya kan? Hati-hati tokoh politik yang obrol janji, omong doang. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden.
Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju di pandang mata dunia, anak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak, lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTFPI dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTFPI dikasih porsinya. Apa porsi HTFPI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua.
Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut.
harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pak Jokowi yang saya hormati, kami dulu betul-betul mati-matian mendukung Bapak. Demikian juga dengan Ganjar Mahfud, demikian juga dengan Anies dan Muhaimin. Semua adalah mantan orang-orang Bapak, pendukung Bapak, yang mendorong Bapak untuk menjadi presiden selama 2 periode. Presiden boleh memihak, menteri boleh memihak. Sejak awal, Pak Jokowi sudah menciderai demokrasi, sudah melukai konstitusi, dan juga membuntungi cita-cita reformasi. Lalu, kesalahan apa lagi yang akan mau dilakukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian demi kepentingan dia, keluarga, anaknya, dan seluruh kerabatnya untuk kemudian digelontorkan semua di dalam pemilu ini? Bayangkan kalau misalnya seorang wasit memimpin sebuah pertandingan dan dia kemudian berpihak ke salah satu klub sepak bola. Maka salah satu klub kemudian dirugikan. Inilah analogi sederhana yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam ruang-ruang demokrasi kita. Seorang presiden bagaimanapun tidak boleh berpihak. Seorang Joko Widodo boleh berpihak. Seorang menteri tidak boleh berpihak. Seorang kementerian, pejabat kementerian, Prabowo misalnya, boleh berpihak. Mahfud MD boleh berpihak. Tapi bukan sebagai Menteri Pertahanan atau sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ini bedanya. Sementara Mas Ganjar dan Pak Mahfud, Anies dan Muhaimin adalah pendukung Bapak sejak 2014. Dan itu yang justru ingin dikalahkan oleh Bapak secara terang-terangan. Pak Jokowi yang saya hormati,
Mohon selamatkan bangsa ini dari kepentingan-kepentingan pribadi dan juga kepentingan-kepentingan oligarki. Hari ini secara terbuka Pak Jokowi justru mendukung Prabowo. Satu hal Pak yang harus saya ingatkan kepada Bapak. Menurut saya, kalau Bapak justru memenangkan Prabowo, apakah yakin Prabowo bisa dikendalikan oleh Bapak? Sementara Prabowo adalah orang yang dipermalukan oleh Bapak selama 2 periode itu. Selama 2 pilpres itu. Selama 2 kali pemilu itu. Ini bukan soal kekuasaan. Ini adalah tentang amanat rakyat kepada Bapak untuk tetap menjaga marwah demokrasi Republik Indonesia ini. Bahkan ketika Pak Mahfud menjadi ketua tim sesnya Prabowo di 2014, setelah Prabowo ternyata tidak bisa menjadi presiden, Pak Mahfud kemudian menyatakan untuk mendukung sepenuhnya Pak Jokowi sebagai presiden terpilih ketika itu. Hari ini Bapak telah melakukan upaya pembuntungan berbagai tatanan politik di negara kita. Semua penjilat itu hari ini memang menjilat Bapak. Tapi percayalah Pak, ketika Bapak sudah lengser dari kursi presiden, mereka akan melupakan itu semua. Mereka tidak akan lagi memuji-muji Bapak. Mereka tidak akan lagi menyanjung-nyanjung Bapak. Bapak Jokowi yang saya hormati, mohon sekali lagi, Bapak jangan terlalu frontal, jangan terlalu buka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah demokrasi yang salah. Jangan berikan edukasi yang salah kepada rakyat Indonesia. Suatu saat ini akan menjadi presiden bagi presiden-presiden selanjutnya karena Bapak menjadi patokan dari seorang presiden yang menjadi produk dari cita-cita reformasi. Pak Jokowi yang saya hormati, mari Pak, jadilah negarawan. Semuanya belum terlambat. Pak Jokowi sudah berubah total. Pak Jokowi menjadi tokoh yang sangat antagonis dalam semua lakon politik di negara ini. Pak Jokowi ternyata bukan Pak Jokowi yang dulu. Bapak betul-betul adalah orang yang memeluk kekuasaan, mengawetkan kekuasaan, dan tidak mau kehilangan kekuasaan. Karena apa? Karena Pak Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Bapak kemudian tetap berada dalam kegelisahan ketika orang-orang yang hari ini menjilat Bapak meninggalkan Bapak satu persatu untuk beralih kepada presiden yang berikutnya. Ini adalah pertaruhan besar. Hari ini pernyataan Bapak menunjukkan bahwa Pak Jokowi bukan lagi seorang negarawan. Sekali lagi dengan segala hormat, selamatkan harga diri Bapak. Karena kalau tidak, Bapak akan menjadi sangat sakit nantinya ketika Bapak sudah tidak lagi menjadi presiden. Dan ketika itu kami semua orang-orang hari ini yang masih merasakan pembangunan ketika Bapak memerintah, hari ini semua tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Bapak telah menjadi wasit sebuah pertandingan yang sangat tidak adil. Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras.
Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.